Ibu Bapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sapaan rohani hari ini dengan tema menantikan datangnya Raja Damai. Dasar firman Tuhan dari kitab Nabi Yesaya, Fatsal yang ke-9, ayat 1 sampai dengan 6. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk hari yang Engkau ciptakan ini. Biarlah melalui sapaan rohani hari ini, kami boleh mempersiapkan diri menyambut Raja Damai itu dengan benar, sehingga punya makna untuk kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, sehingga benar-benar melalui firman Tuhan yang kami akan baca, Roh Kudus akan menjelaskan kepada kami bagaimana kami harus bersikap di dalam menantikan datangnya Raja Damai itu. Dalam nama Kristus kami mohon. Amin. Kita sudah memasuki minggu Advent yang ketiga, dan kita mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya Raja Damai. Saudara-saudara, dengan sikap apa kita menantikan Raja Damai itu? Melalui kitab Nabi Yesaya, kita diajak yang pertama untuk memahami, untuk menyadari, dan untuk menyelami bahwa sesungguhnya kita hidup dalam masa kegelapan. Segelap apa pada zaman itu ketika Yesaya mengajak umat Tuhan menantikan Raja Damai? Tergambar dari Yesaya pasal 8 ayat 21 sampai dengan 23 demikian. Mereka akan lalu lalang di negeri itu, melarat dan lapar, dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengkutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan menengadah ke langit dan akan melihat ke bumi, dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang mengimpit, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Itulah gambaran kesulitan, kegelapan, penderitaan, dan kehidupan yang tidak jelas yang dialami oleh umat Tuhan. Dan yang kedua, menantikan Raja Damai dalam situasi kondisi keadaan seperti itu, apa maknanya? Dengan sikap seperti apa harus menantikan Raja Damai? Yesaya pasal 9 ayat 1 melanjutkan demikian. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Luar biasa Bapak Ibu, hidup dalam kegelapan, hidup dalam penindasan, hidup dalam penderitaan yang dialami umat Tuhan, hidup dalam ketidakpastian. Tetapi ketika mereka berbicara tentang menantikan kelahiran, kedatangan Raja Damai, mereka seolah-olah mengatakan bahwa kami yang sedang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Saudara-saudaraku yang terkasih, dapatkah di dalam minggu Advent yang ketiga ini, dalam situasi kondisi keadaan dunia yang semakin gelap ini, kita dimampukan melihat datangnya terang besar itu. Kita dimampukan melihat datangnya terang hidup itu, yaitu itulah warta Natal sesungguhnya. Saudara-saudara, mengapa Yesaya berbicara tentang masa yang depan seolah-olah dia sudah mengalaminya? Dia berbicara tentang masa yang akan datang dengan bahasa masa lampau yang sudah dilewati. Itulah sikap menantikan Raja Damai yang sesungguhnya. Dunia kita sedang mengalami pergumulan dan ketidakpastian yang dahsyat. Pandemik COVID-19 tidak tahu kapan berakhirnya. Kita pun juga tidak tahu apakah vaksin akan menjadi
jalan keluar yang satu-satunya. Apakah setelah vaksin seluruh dunia kemudian akan selesai, tuntas, pandemik ini sudah tidak ada? Tidak ada seorang pun yang bisa menjawab. Tapi biarlah dalam minggu Advent yang ketiga ini, kita bayangkan dunia ini penuh dengan kegelapan. Kegelapan karena kehidupan mengalami musibah, bencana, penyakit, pandemik. Yang kedua, kita menghadapi bahwa akibat pandemik ini ada krisis ekonomi, ada krisis moneter, ada krisis sosial, ada krisis segala macam yang akan mengikutinya. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya, yang memasuki minggu Advent ketiga, kita diajak untuk melihat dengan jelas terang yang besar itu sudah datang dalam diri Yesus Kristus. Biarlah saudara-saudara, ketika saudara saat ini menghadapi sebuah ketidakjelasan, bahkan penindasan, bahkan segala kesukaran yang sulit sekali, ketidakadilan, tapi dapatkah saudara bisa merasakan dan mampu melihat terang yang besar di dalam diri Kristus itulah yang akan menyelesaikan dan memberikan kekuatan pada saudara untuk melewati semuanya dengan menang. Masa Advent ketiga berarti mempunyai semangat yang baru dalam terang itu, sekalipun dunia kita gelap. Dapatkah kita juga bisa membagikan semangat dan terang itu kepada orang di sekeliling kita? Biarlah setiap ucapan kita, setiap jalan pemikiran kita, setiap sikap dan perbuatan kita dalam situasi, kondisi, keadaan seperti apapun beratnya, tetapi justru terpancar terang itu bagi orang lain. Hari ini yang paling dibutuhkan oleh dunia adalah terang besar itu. Hari ini yang paling dibutuhkan oleh dunia semangat yang masih punya harapan bahwa datangnya sebuah penyelamatan, datangnya pemulihan, datangnya sebuah kehidupan. Bahkan Yesaya tidak hanya mengatakan datangnya terang besar, datangnya Raja Damai itu. Dunia yang gelap karena kehadiran Tuhan dirubah dalam kegelapan itu menjadi terang yang membawa shalom. Damai sejahtera bukan berarti tidak ada perbedaan, bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti tidak ada perselisihan. Tetapi di balik semua yang dialami itu, mereka menemukan damai sejahtera yang sesungguhnya, yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Damai sejahtera yang tidak dipengaruhi oleh situasi kondisi apapun. Damai sejahtera yang dipengaruhi dan memancar dari mata hati, mata batin, mata jiwa, yang mempengaruhi seluruh pikiran, seluruh sikap, seluruh perbuatan kita. Itulah Natal Tuhan. Natal yang membawa damai sejahtera. Kiranya semangat kesederhanaan dari palungan di kandang Bethlehem, dengan datangnya Yesus Kristus dengan kain lampin itu, memberikan semangat sukacita dan damai sejahtera bagi saudara, yang kemudian juga mengalir ke sekeliling kehidupan kita, baik di keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam masyarakat, di dalam pelayanan, di dalam berbangsa dan bernegara. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ketika kami melihat sekeliling kami, ada banyak hal yang membuat kami menjadi khawatir dan takut. Kehidupan yang dialami di dalam pekerjaan, tantangan risiko dalam kehidupan yang dipengaruhi, yang diancam oleh pandemi COVID-19. Ketidakjelasan dan ketidakpastian ke depan yang membuat kami menjadi gelisah, resah, dan tidak sabar. Tetapi biarlah di dalam kegelapan seperti apapun, datangnya Raja Damai itu memberikan semangat, yang memberikan kemampuan kepada kami untuk melihat terang besar itu, sehingga membawa sukacita
dan tidak hanya sukacita, tetapi damai sejahtera. Biarlah Tuhan, Engkau juga akan menolong ketika kami memasuki minggu Advent yang ketiga ini. Biarlah damai sejahtera, sukacita dari Sang Raja Damai itu mengalir dari batin hati kami dan memancar keluar, memberikan semangat kepada semua orang di sekeliling kami. Seandainya pada saat ini ada di antara kami yang sedang menghadapi pergumulan dalam keluarga, pergumulan di dalam sakit penyakit, kehidupan dan pekerjaan yang berat, bahkan diperlakukan tidak adil oleh banyak orang, kiranya Tuhan, dalam minggu Advent yang ketiga, kami pun tetap sanggup berjalan dengan kokoh dan teguh, karena terang yang besar dari Kristus. Sukacita karena mengalami terang yang besar dari Kristus. Damai sejahtera yang dialirkan oleh Raja Damai itu mengalir dalam kehidupan kami, yang di sekeliling kegelapan ini, tetapi memampukan kami memancarkan terang itu. Tolonglah kami melewati semuanya ini Tuhan dengan kemenangan. Berkatilah bangsa dan negara kami yang sedang melawan pandemi COVID-19 ini. Berkatilah seluruh umat manusia yang sedang berjuang untuk melewati pandemik ini, supaya tetap diberikan semangat, terang besar, sukacita, dan damai sejahtera Tuhan, sehingga kami dapat melewati semuanya ini, hidup bermakna di tengah-tengah kegelapan ini, dan tetap hidup memancarkan terang bagi semua orang. Di dalam nama Kristus kami mohon. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita akan melewati dan memasuki minggu Advent yang ketiga ini dengan terang yang besar, sukacita dari Sang Raja Damai itu, dan damai sejahtera Allah mengalir dalam hidup kita, pertama-tama di keluarga kita, di sekeliling kita, di masyarakat kita, di gereja, dan di bangsa dan negara Indonesia. Tuhan memberkati kita semua. Amin.